Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok satu tutorial penelitian operasional satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal mengenai analisis sensitivitas menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, di sini ada soal yang terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Yang pertama, sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk yaitu televisi dengan simbol T, laptop dengan simbol L, serta smartphone dengan simbol S. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan untuk masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Nah, keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan untuk smartphone ada di $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang poin A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shallow price dari ketiga tersebut? Yang C, ada berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Nah, poin D ada apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan simbol T dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya dan jelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk aja ke eh, software POM-QM. Let's go. Oke, untuk software yang pertama itu ada POM-QM. Jadi setelah kita buka POM-QM lalu muncul tampilan seperti ini, kita klik aja linear programming. Lalu kita pilih di sini kita punya tiga batasan dan kita juga punya tiga variabel dan tujuannya juga untuk maksimasi. Jadi udah betul, kita oke aja. Lalu sini untuk maksimasi kita untuk apa namanya televisi itu kita punya 12 dan untuk laptop kita punya 18 dan untuk smartphone kita punya 15. Lalu untuk batasan yang pertama kita punya 4, 6 dan 5. Lalu untuk batasan yang kedua kita punya 2, 5 dan 6. Lalu batasan ketiga kita punya 3, 8 dan 6. Lalu untuk nilai kanannya atau RHS-nya kita punya di yang pertama ada 480, yang kedua ada 360, dan yang ketiga ada 580. Untuk tanda udah betul, kurang dari sama dengan, lalu setelah seperti ini kita langsung solve saja. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Solusi optimalnya itu ada di 1440. Nah, oke. Karena kita perlu iterasi optimal nanti untuk di Excel, lalu kita lari ke sini, ke kolom iterasi sini. Nah, di sini ada iterasi-iterasi, beberapa iterasi. Untuk kasus yang sekarang ini kita punya tiga iterasi. Ini iterasi ketiga ini udah iterasi optimal. Jadi nanti kita screenshot aja dan kita taruh di Excel untuk kita pengerjaan analisis sensitivitas menggunakan software Microsoft Excel. Oke, untuk POPQM sekian dari saya. Kita langsung masuk ke Microsoft Excel. Oke. Oke, untuk software yang kedua ini kita pakai software Microsoft Excel ya. Nah, pertama ini kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada model matematik. Diketahui, ini kita misalkan ya, televisi itu simbolnya T tadi, sesuai dengan di soal, laptop itu L, dan smartphone itu S. Kemudian diperoleh model matematika seperti ini. Tujuannya adalah dari kasus ini itu untuk maksimasi, yaitu di sini ada 12T, 18L, dan 15S. Nah, karena simbolnya di sini kurang dari sama dengan, jadi kita tambahkan variabel slash. Jadi di sini ada S1, S2, dan S3, tapi tanpa nilai. Jadi 0S1, 0S2, 0S3. Nah, terus sini batasan atau fungsi kendalanya kita punya di nah, bentuk yang pertama itu
4T ditambah 6L ditambah 5S ditambah S1 kurang dari sama dengan 480. Kendala untuk apa namanya fungsi kendala di bagian designing. Terus yang kedua juga ada 2T ditambah 5L tambah 6S ditambah S2 kurang dari sama dengan 360 untuk kendala di bagian assembly. Terus ada yang terakhir ada 3T, 8L, dan 6S tambah S3 juga kurang dari sama dengan 580 untuk kendala bagian testing. Nah, di sini variabel T, C, dan B itu lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada iterasi optimal yang diperoleh dari POPQM tadi. Dan setelah kita screenshot seperti ini hasilnya. Untuk iterasi ketiganya ada 12, 18, dan 0. Lalu untuk basic variabelnya kita ada X1, X2, slash 3, ZZ, CJ, min ZZ juga. Terus untuk kuantitasnya ada 3, 30, 60, 10, dan 1,440. Terus untuk variabel T 1, 0, 0, 12, 0. Untuk L 0, 1, 0, 18, 0. Terus untuk yang slack, sorry, untuk yang S itu ada di minus 1,375, 1,75, minus 3,875, 15, dan 0. Nah, terus untuk slack 1 diperoleh hasilnya seperti yang bisa 0,625, 0, minus 0,25, 0,125, 3, dan minus 3,0. Untuk select 2, minus 0,75, 0,5, minus 1,75, 0, dan 0. Terus untuk select yang ketiga ada 00, 1, 00. Nah, untuk shadow price-nya yaitu dari select kita ambil dari select 1, 2, dan 3 di bagian ZZ yaitu yang sudah maksimal. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Ini juga sama dan ini juga sama. Lalu setelah itu kita masukkan, kita cari change vektornya dengan penambahan 5 jam pada proses assembly. Nah, kita masukkan yang ini, kita peroleh dari yang sini. Dari kuantitas kita masukkan sampai di select 3. Lalu untuk perubahannya yaitu di select 1, nilai di select 1 kita kalikan dengan 5 seperti berikut. Kita hapus aja dulu. Jadi sama dengan nilai select 1 kita kalikan dengan 5 karena di sini perubahan penambahan 5 jam pada proses assembly. Kita kali. Nah, udah dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita drag aja ke bawah. Lalu setelah itu kita untuk solusi baru ini kita tambahkan 30 ditambah dengan eh, 3,125 atau solusi lama ditambah dengan perubahan. Nah, hasilnya sekian. Lalu kita drag juga ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu untuk keuntungan baru ini kita masukkan aja, yaitu solusi baru kita kalikan dengan kolom iterasi. Nah, ini iterasi 3, semuanya kita kalikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk keuntungan lama itu kita ambil dari kuantitas di ZZ. Langsung aja sama dengan kita, nah, hasilnya itu. Nah, untuk perubahan itu eh, keuntungan lama kita kurangi dengan keuntungan baru kita kurangi dengan keuntungan lama. Nah, hasilnya seperti ini, 1453,56. Nah, ini untuk penambahan 5 jam pada proses assembly. Nah, untuk pengurangan caranya hampir sama, tapi bedanya ini dikalikan dengan minus 5. Jadi untuk perubahan tadi itu di slide 1 sama dengan slide 1 kita kalikan dengan minus 5. Nah, perolehlah segitu, lalu kita drag ke bawah untuk mempersingkat waktu.
Lalu solusi barunya sama, kita tambahkan. Perolehlah hasilnya sebagai berikut. Nah, lalu untuk keuntungan baru, caranya sama. Solusi baru ini, solusi baru ini kita kalikan dengan iterasi. Hmm, Eh, solusi baru kita kalikan dengan iterasi. Kita tambahkan dengan yang ininya lagi. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu keuntungan lamanya sama, kita langsung masukin aja dari nilai kuantitas di kolom Z, di baris ZZ. Udah, lalu kita sama seperti tadi, kita tambah, kita kurang, diperoleh hasil sebagai ini. Perubahannya 1423,56. Nah, lalu untuk reduce cost-nya, nah di sini jumlah yang diperlukan adalah du- dua, dua satu diperoleh dari soal yang ini. 2 jam assembly, 1 jam testing, dan 2 jam designing. Jadi termasukkan. Terus nilai per jamnya ini kita dapat dari yang ini dari shadow price. Dari designing, assembly, dan testing. Itu 3,00, 0,00, 0,00 kita masukkan ke sini. Lalu untuk totalnya kita kalikan sama dengan ini, kita kali dengan ini, diperoleh hasilnya 6. Lalu kita drag aja, peroleh hasilnya 0 ya. Terus untuk total biayanya kita sum ini sampai dengan sini. Diperoleh hasilnya 6. Nah, jadi yang nah solusi barunya itu untuk setiap produk ya, dari penambahan 5 jam itu eh, ada di 33.000 33.000 33,1250 eh, untuk televisi. Nah, untuk laptop ada di 58,7500. Terus untuk yang smartphone ada di 10,6250. Di sini kan karena penambahan jam kerja ya, jadi produknya itu dihasilkan lebih banyak kayak gitu. Dan keuntungannya pun karena produknya lebih banyak, keuntungannya lebih banyak lagi juga didapatkannya. Nah, terus untuk jika jam kerjanya dikurangi 5 jam itu untuk solusi barunya ini ada di 33 eh 28,875 ya untuk jika jam kerjanya dikurangi 5 jam. Nah, terus untuk yang untuk televisi, sedangkan untuk laptop itu ada di 61,250. Terus untuk yang smartphone ada di 9,375. Keuntungan barunya 1425,0 Nah, jadi kalau penambahan 5 jam itu keuntungannya jadi lebih besar ya dibandingkan dengan pengurangan jam kerja. Bisa dilihat di sini di perubahannya itu ada di sini ada 1453,56, sedangkan untuk pengurangan 5 jam itu ada di 1423,6 gitu. Nah, untuk yang reduce cost total biayanya itu ada di 6. Jadi apa melebihi nol itu tidak disarankan untuk diproses karena dapat merugikan perusahaan gitu. Jadi untuk yang soal di poin B ini itu disarankan untuk tidak memproduksi tablet karena total biayanya melebihi nol itu
sangat merugikan untuk perusahaan. Dianjurkan apabila ingin memproduksi tablet itu jika total biayanya kurang dari nol itu dapat menambah profit atau keuntungan perusahaan. Jika melebihi dari nol itu dapat merugikan perusahaan. Nah, jadi sekian aja untuk cara penyelesaian soal menggunakan metode analisis sensitivitas. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.